Maka inilah kondisi yang paling ideal untuk mendukung laku spiritual. Dan bersamaan dengan sentakan energi yang bangkit akibat ubun-ubun tertekan kucuran air itu, cengkraman energi negatif atau memori yang menempel pada badan kita pun melonggar, di mana vibrasi energi kalian sudah cukup tinggi sehingga membentuk suatu medan energi yang cukup padat dan berfungsi selayaknya perisai, atau lebih tepatnya seperti kepompong. Sobat bijak, untuk mengoptimalkan praktek kriya yoga yang meliputi beberapa aspek seperti asana, pranayama, ataupun samyama, ada beberapa hal yang terkesan sepele tapi sangat perlu diperhatikan dan dikondisikan karena mengandung maksud yang mendalam dengan efek yang signifikan, terutama guna mendukung kesiapan fisik, kestabilan energi, dan upaya untuk menjadi hening. Yang pertama adalah kebersihan dan keheningan sistem pencernaan kita. Untuk itu, kita perlu menjaga keadaan perut agar tetap kosong setidaknya 2 jam sebelum latihan. Lebih bagus lagi kalau bisa membiarkannya kosong lebih lama, sekitar 4 jam atau lebih lama lagi. Intinya, makin keroncongan, makin bagus. Dan pahamilah bahwa perut kosong atau keroncongan itu bukan berarti kita lapar. Lapar adalah ketika tubuh kita melemas karena kekurangan asupan energi. Sedangkan perut kosong adalah ketika sistem pencernaan sudah memindahkan sisa-sisa makanan itu ke dalam rektum, yaitu ruang penampungan feses atau limbah makanan yang berada di antara usus besar dan anus. Dengan kata lain, sudah tidak ada lagi makanan dalam lambung, usus halus, dan usus besar. Tapi dalam konteks ini, bisa menjaga kekosongan lambung saja sudah lumayan, karena proses pengosongan saluran pencernaan secara total itu membutuhkan waktu yang cukup lama, yang hanya bisa terjadi kalau kita makan sekali dalam sehari. Dan itu pun kalau jenis makanan yang dikonsumsi adalah yang paling mudah dicerna. Dan supaya lebih jelas, aku beri sedikit gambaran tentang proses pencernaan kita, yang mana sejak makanan itu masuk ke dalam lambung, butuh waktu sekitar 2 hingga 4 jam sebelum makanan itu dikirim ke usus halus. Kemudian dalam usus halus mengalami proses 2 kali lebih lama, sekitar 4 hingga 6 jam sebelum diteruskan ke usus besar. Dan disinilah proses pencernaan itu terjadi paling lama, yang butuh waktu sekitar 12 jam, bahkan bisa sampai lebih dari 2 hari, dan dikirim ke dalam rektum sebelum dibuang melalui anus. Maka itu berarti kalau kalian tidak makan selama 2-4 jam, lambung kalian akan kosong. Kalau kalian bisa bertahan tidak makan selama 8 hingga 10 jam, usus halus kalian pun kosong. Tapi mengosongkan usus besar adalah tantangan utamanya. Apalagi kalau kalian makan lebih dari sekali dalam sehari, prosesnya akan jauh lebih lama. Tapi ini juga tergantung jenis makanan yang dicerna. Makanan alami yang segar dan mengandung kadar air yang tinggi seperti buah atau sayur bisa diproses lebih cepat, setidaknya 18 hingga 20 jam, agar seluruh sisa makanan itu bisa dikirim hingga ke rektum. Tapi kalau jenis makanannya seperti ikan dan daging, ataupun makanan-makanan olahan lainnya, akan butuh waktu lebih lama. Cara pengolahan makanan itu pun mempengaruhi proses pencernaan. Makin kering makanannya, atau makin rumit cara pengolahannya, seperti digoreng, disantan, apalagi kalau melibatkan bahan-bahan yang tidak alami, maka makin sulit dan lama juga proses pencernaannya. Dan meskipun kalian sudah buang air besar secara rutin di pagi hari, itu tak menjamin bahwa perut kalian bisa kosong secara total, terutama bagian usus besar. Apalagi kalau jenis makanannya adalah yang sulit dicerna, seperti daging yang butuh waktu hingga 2 hari bahkan bisa lebih. Maka yang keluar setiap pagi itu hanyalah jenis makanan yang lebih mudah dicerna. Dan tidaklah baik
bila usus besar kita tidak kosong dalam jangka waktu yang lama dengan berbagai jenis makanan yang tercampur di dalamnya, karena bisa membebani dan menurunkan kualitas sistem kita. Dan kondisi semacam inilah juga yang bisa menimbulkan berbagai gangguan kesehatan, seperti tumbuhnya berbagai bakteri yang bisa merugikan sistem kita, atau timbulnya gas yang bisa menyebabkan perut kembung, gangguan pencernaan, panas dalam, tidur tak nyaman, dan sebagainya, termasuk kestabilan energi dan mengacaukan kinerja mental kita. Sebab itulah, orang-orang yang ingin menekuni laku spiritual, atau setidaknya ingin menjaga kesehatan dan kebugarannya, dianjurkan untuk diet atau jadi vegetarian, supaya sistemnya tidak terlalu terbebani, dan dalam konteks ini pencernaannya pun jadi lebih lancar, dan kondisi tubuh yang kondusif untuk praktek yoga pun bisa terbentuk. Apalagi kalau sisa-sisa makanan itu juga sudah terbuang secara total, sehingga proses pencernaan itu benar-benar berhenti atau ngaso. Maka inilah kondisi yang paling ideal untuk mendukung laku spiritual, karena membuat tubuh jadi lebih enteng dan lebih enak untuk digerakkan, dan lebih sensitif juga terhadap sensasi-sensasi halus semacam vibrasi energi. Otak kita juga ada dalam kinerja terbaiknya, dan kemampuan konsentrasi juga meningkat. Begitu juga dengan sistem pemulihan kondisi tubuh kita. Gejolak energi pada sistem kita pun jadi lebih tenang, sehingga jadi lebih mudah untuk diarahkan, karena tak terdistorsi lagi oleh proses pencernaan. Maka mengalami hening pun akan lebih mudah. Apalagi kalau proses metabolismenya juga ikut istirahat, maka sensasi tubuh pun akan memudar dari kesadaran kita, sehingga kita jadi lebih peka terhadap berbagai pengalaman spiritual yang unik. Dan inilah salah satu alasan kenapa dalam metode yoga juga melibatkan praktek asana, adalah untuk membantu mempercepat proses metabolisme, sehingga proses itu beristirahat saat kita melakukan meditasi. Dan pengalaman-pengalaman spiritual itu pun lebih mudah untuk kita alami, seperti pengalaman tak memiliki badan fisik, atau menyatu dengan ruang, kemudian menyadari kesatuan dengan berbagai eksistensi di sekitar kita, bisa memahami cara kerja sistem alam dan sistem kita sendiri, jadi lebih peka dan paham terhadap dimensi energi dalam berbagai lapisan, mulai dari yang paling halus yang kita kenal dengan energi ilahi, hingga yang terpancar dari gejolak mental orang atau makhluk lain yang disebut emosi. Maka dengan pengalaman-pengalaman semacam itu, kalian pun akan benar-benar menyadari bahwa dimensi materi ini bukanlah satu-satunya dimensi. Bahkan bila dibandingkan dengan dimensi transendental atau yang non-materi, dari angka 100, skalanya mungkin sekitar 12 untuk dimensi materi dan 88 untuk yang non-materi. Sehingga kalian pun akan menyadari betapa sempit dan terbatasnya dimensi materi ini, yang mana jasmani kita adalah salah satu bentuknya. Kalian juga akan makin menyadari bahwa kalian bukanlah badan, melainkan bagian dari dimensi yang lebih luas. Maka secara otomatis kemelekatan kalian terhadap kesan-kesan jasmani pun meluntur, sehingga kalian jadi makin teguh dalam jalur spiritual dan makin tekun dalam laku spiritual untuk mengalami diri dan hidup yang sejati. Itulah kenapa diet atau puasa menjadi salah satu laku spiritual yang paling menentukan dan tak semestinya diabaikan. Karena dengan laku yang tampak sepele ini saja, potensi kita untuk mengalami hening meningkat dengan drastis. Dan dalam hening itulah pengetahuan tentang kesejatian ini tidak lagi sebatas pemahaman akibat proses menganalisa atau sekedar percaya pada suatu bacaan dan cerita, melainkan akibat dari mengalaminya sendiri. Dan hal berikutnya yang perlu diperhatikan adalah kebersihan dan kesegaran badan. Maka mandilah sebelum berlatih yoga. Tak perlu mandi lengkap, cukup dengan air bersih saja. Kalau tetap ingin mandi lengkap,
Usahakanlah dengan produk-produk yang terjamin herbal, karena selain berpengaruh pada kesehatan kulit, penyerapan tubuh terhadap bahan-bahan kimia sintetik dari sabun, sampo, pasta gigi, dan lainnya itu dapat membebani kinerja sistem kita dan mengganggu kestabilan energi juga. Sedangkan bahan-bahan herbal yang kandungan kimianya alami tidak akan terlalu membebani, tapi tetap saja ada sejumlah energi yang teralihkan untuk memproses zat-zat eksternal itu. Karenanya, yang paling enteng adalah mandi polos. Cukup dengan air saja. Dengan mengguyur badan dari ubun-ubun secara perlahan berulang kali hingga badan terasa lebih segar dan enteng. Setelah itu, barulah bersihkan seluruh badan semestinya sebelum membilasnya lagi dengan cara yang sama. Dan jangan lupa, bersihkan lubang hidung dan tenggorokan kalian supaya lebih kondusif untuk melakukan berbagai teknik pernafasan. Kalau kalian mandi dengan menggunakan shower, buatlah mode kucuran airnya terpusat supaya bisa memberi tekanan lebih pada ubun-ubun. Karena proses mandi seperti ini akan lebih membangkitkan energi dalam sistem kita. Dan bersamaan dengan sentakan energi yang bangkit akibat ubun-ubun tertekan kucuran air itu, cengkraman energi negatif atau memori yang menempel pada badan kita pun melonggar, sehingga air yang mengalir di sekujur badan kita jadi lebih mudah untuk melunturkannya. Dan ketahuilah, energi atau memori yang aku maksud ini adalah runana bandha yang bisa mengontaminasi kita melalui sentuhan dengan orang lain. Bahkan ada juga yang eksis seperti debu yang melayang-layang di udara, baik di luar ataupun di dalam ruangan. Ada juga yang melekat pada benda-benda di sekitar kita, sehingga selama kita beraktivitas sepanjang hari, ketempelan olehnya pun tak terelakkan dan dikonotasikan negatif. Karena energi atau memori semacam ini juga bisa membebani sistem kita, mendistorsi kelancaran aliran energi dalam sistem kita, membuat kita cenderung mudah penat atau tiba-tiba kehilangan semangat dan susah konsentrasi. Itulah kenapa memastikan cara mandi juga menjadi penting. Tapi kalau kalian tak sempat atau tak ingin mandi penuh, mandi setengah juga bisa. Pertama-tama, guyurkan air mulai dari lutut ke ujung jari kaki, dari siku ke ujung jari tangan. Kemudian dalam posisi membungkuk, guyurlah kepala sembari menepuk-nepuk guyuran air itu pada ubun-ubun dengan tangan kanan. Dengan cara ini, efeknya tak jauh beda dengan mandi total yang aku jelaskan tadi. Hanya saja kurang menyeluruh. Tapi kalian tak perlu percaya padaku. Cobalah bereksperimen dengan cara mandi kalian sehari-hari. Lalu perhatikanlah perbedaan sensasi yang timbul pada setiap cara mandi yang berbeda, termasuk dalam situasi dan kondisi yang berbeda. Dan kalian pun akan menyadari perbedaan efeknya. Maka jadikanlah proses mandi itu bukan sekedar ajang bersih-bersih badan, tapi juga proses untuk lebih memahami sistem kalian sendiri. Karena inilah salah satu dasar kita untuk menjadi spiritual, yaitu mempelajari diri sendiri dengan melakukan pengamatan secara mandiri, yang dalam Astanga Yoga dikenal dengan istilah swadhyaya. Tapi bukan hanya sebatas urusan mandi saja. Lakukanlah eksperimen dan pengamatan mendalam semacam ini dalam setiap aspek kehidupan, dan itu akan menjadi booster perkembangan spiritualitas kalian. Dan hal berikutnya yang juga perlu diperhatikan adalah kebersihan atmosfer di mana kalian akan melakukan latihan yoga itu, yang bukan sebatas bersih dari kotoran atau debu, tapi bersih juga dari suara-suara yang kemungkinan akan mengganggu. Dan yang lebih mendalam lagi adalah kebersihan aspek spiritualnya, bersih dari vibrasi energi yang negatif, yang mana sebenarnya kalau kalian sudah ahli dalam konsentrasi, bagian ini bisa saja dilewatkan. Apalagi kalau kalian juga sudah mencapai level tertentu di mana vibrasi energi kalian sudah cukup tinggi
sehingga membentuk suatu medan energi yang cukup padat dan berfungsi selayaknya perisai, atau lebih tepatnya seperti kepompong yang cukup untuk melindungi diri kalian dari paparan energi negatif. Tapi kalau kalian masih pemula dan rentan, maka pentinglah memilih tempat yang kondusif, tempat yang kalian rasa paling mendukung untuk bisa berlama-lama melakukan latihan yoga itu tanpa gangguan. Lalu untuk menjaga kebersihan dan kestabilan energi pada atmosfernya, bisa dengan memanfaatkan wewangian yang berupa asap atau minyak wangi yang alami yang biasa digunakan sebagai aromaterapi. Tapi jangan mengaplikasikannya terlalu banyak, supaya perhatian kalian tidak terdistorsi karena terlalu menikmati aroma itu, atau pernafasan kalian terganggu karena menghirup terlalu banyak asap. Selain itu, memutar musik-musik dengan frekuensi yang lembut juga bisa membantu, karena dalam suara juga ada vibrasi energi, dan frekuensi energi yang lembut dari suara musik itu juga bisa membuat atmosfer pada lingkungan di sekitarnya jadi lebih kondusif, bahkan bisa menarik lebih banyak energi yang berkualitas satwik. Maka pilihlah musik-musik instrumental yang memang didesain khusus untuk itu. Sebagai referensi, cobalah ketik nada Aradhana pada kolom pencarian di YouTube. Kalian akan menemukan banyak pilihan musik yang bisa kalian manfaatkan. Dan kalau semuanya sudah siap, tentu kalian bisa memulai latihan kalian. Sobat bijak, terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa.